Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi tidak hanya membawa dampak positif berupa kemajuan ekonomi, kemudahan akses teknologi, dan peningkatan interaksi antar negara, tetapi juga membawa tantangan yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang hukum. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, globalisasi memiliki arti strategis. Indonesia membuka diri terhadap perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama global sebagai upaya mempercepat pembangunan nasional. Jadi hal ini terlihat dari banyaknya perjanjian bilateral dan multilateral yang diikuti Indonesia, serta meningkatnya kehadiran perusahaan multinasional di berbagai sektor strategis. Saat ini Indonesia menjadi tujuan investasi di sektor pertambangan, energi, infrastruktur, manufaktur, hingga ekonomi digital. Hubungan hukum yang terjalin antara pemerintah Indonesia, investor asing, dan pelaku usaha internasional bersifat lintas negara dan tunduk pada lebih dari satu sistem hukum. Dalam kondisi ideal, hubungan ini dapat berjalan secara harmonis. Namun dalam praktiknya, perbedaan kepentingan, kebijakan nasional, dan interpretasi hukum seringkali memicu sengketa. Yaitu salah satunya contoh yang cukup dikenal adalah sengketa antara pemerintah Indonesia dan Newmont Mining Corporation terkait kontrak karya pertambangan. Sengketa ini bukan hanya menyangkut persoalan pelaksanaan kontrak, tetapi juga menyentuh isu kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam. Ancaman arbitrase internasional dalam kasus ini menunjukkan bagaimana sengketa kosmetik dapat berkembang menjadi sengketa hukum lintas negara. Jadi kasus tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum internasional. Indonesia harus siap berhadapan dengan mekanisme penyelesaian sengketa global dan mempertanggungjawabkan kebijakan nasionalnya di forum internasional. Oleh karena itu, memahami tantangan penyelesaian sengketa hukum lintas negara menjadi kebutuhan yang sangat penting, bukan hanya bagi praktisi hukum tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan akademisi. Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup pembahasan. Yang pertama adalah memahami kompleksitas sengketa hukum lintas negara. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama dalam penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga, menawarkan perspektif dan rekomendasi solusi. Jadi tujuan pembahasan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat pengalaman konkret Indonesia dalam menghadapi sengketa hukum lintas negara. Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara berdaulat, tetapi juga sebagai pihak dalam berbagai kontrak internasional dan sebagai yurisdiksi tempat pelaksanaan putusan arbitrase asing. Indonesia telah beberapa kali menghadapi gugatan di forum internasional, khususnya dalam sengketa investasi. Salah satu kasus yang paling sering dikaji adalah Kersil Mining dan Planet Mining, yang versus pemerintah Indonesia di forum ICSID. Jadi kasus ini bermula dari pencabutan izin pertambangan oleh pemerintah daerah yang kemudian dipersoalkan oleh investor asing. Dalam kasus tersebut, Indonesia harus membela kebijakan nasionalnya di hadapan Tribunal Arbitrase Internasional. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum internasional, perjanjian investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Jadi meskipun Indonesia akhirnya memenangkan perkara, proses panjang dan biaya besar yang dikeluarkan menjadi pelajaran penting bagi sistem hukum nasional. Jadi melalui pembahasan ini kita diharapkan tidak hanya memahami teori sengketa lintas negara, tetapi juga mampu melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik di Indonesia. Selain itu, kita diharapkan dapat menarik pelajaran strategis bagi penguatan hukum nasional di masa depan.
Globalisasi dan dinamika sengketa hukum lintas negara. Globalisasi telah membawa Indonesia ke dalam jaringan hubungan hukum transnasional yang sangat luas. Salah satu bentuk nyata adalah meningkatnya kontrak internasional yang melibatkan perusahaan Indonesia, BUMN, dan mitra asing. Di sektor energi dan infrastruktur misalnya, banyak proyek strategis nasional yang melibatkan perusahaan asing sebagai investor, kontraktor, atau mitra kerja. Ketika terjadi perubahan kebijakan pemerintah, keterlambatan proyek, atau perbedaan interpretasi kontrak, sengketa seringkali tidak dapat dihindari. Sengketa tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum lintas negara, termasuk penentuan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Selain itu, sengketa hak kekayaan intelektual juga semakin meningkat di Indonesia. Masuknya produk dan merek asing menimbulkan potensi konflik dengan pelaku usaha lokal. Sengketa semacam ini tidak hanya melibatkan hukum nasional Indonesia, tetapi juga perjanjian internasional seperti TRIPS, agreement di bawah WTO. Dalam konteks hukum digital, Indonesia juga menghadapi tantangan baru. Sengketa terkait platform digital global, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik lintas negara menunjukkan bahwa hukum nasional seringkali tidak berhadapan dengan entitas yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini semakin menegaskan kompleksitas sengketa hukum lintas negara di era globalisasi. Selanjutnya ada relevansi sengketa hukum lintas negara. Yang pertama ada aspek kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta kebijakan publik di wilayahnya. Namun, globalisasi dan perjanjian internasional seringkali membatasi ruang gerak tersebut. Hal ini terlihat dalam kasus Persil Mining, di mana kebijakan nasional Indonesia dipersoalkan di forum internasional. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa sengketa lintas negara dapat menguji sejauh mana kedaulatan negara dapat dijalankan tanpa melanggar kewajiban internasional. Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Dan yang kedua ada aspek ekonomi dan investasi. Dari sisi ekonomi, sengketa investasi internasional memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi Indonesia. Investor membutuhkan kepastian hukum agar merasa aman dalam menanamkan modal. Jadi sengketa yang berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya memperbaiki regulasi investasi termasuk melalui reformasi hukum dan penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa. Dan yang ketiga ada aspek hak asasi manusia. Sengketa lintas negara juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak pekerjaan migran Indonesia di luar negeri. Banyak kasus pelanggaran hak tenaga kerja Indonesia yang memerlukan kerjasama hukum lintas negara untuk penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lintas negara tidak hanya berdampak pada negara dan investor, tetapi juga pada perlindungan warga negara Indonesia. Selanjutnya ada kerangka teoritis hukum perdata internasional HPI dan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Yang pertama ada hukum perdata internasional. HPI adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata lintas negara. Ini menentukan hukum dan yurisdiksi yang berlaku untuk sengketa antar pihak dari negara atau hukum perdata nasional yang berbeda. Dan yang kedua ada penyelesaian sengketa alternatif. Jadi ADR adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan non-litigasi. Ini menawarkan cara yang lebih cepat, efisien, dan bersahabat seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dan yang ketiga ada hukum publik internasional.
Ini adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam lingkup hukum internasional. Dan yang keempat, ada konsep yurisdiksi dan pilihan hukum. Yurisdiksi merujuk pada kewenangan badan peradilan memutuskan perkara. Pilihan hukum adalah proses menentukan sistem hukum yang berlaku untuk sengketa dengan elemen asing. Konsep ini krusial dan hubungan hukum lintas batas. Jadi untuk memahami penyelesaian sengketa hukum lintas negara secara komprehensif, kita perlu terlebih dahulu memahami kerangka teoritis yang menjadi landasannya. Dua konsep utama yang sangat berperan dalam konteks ini adalah hukum perdata internasional atau HPI dan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Hukum perdata internasional hadir sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Dalam praktik di Indonesia, HPI menjadi sangat penting ketika suatu perkara melibatkan warga negara asing, badan hukum asing, atau peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Pengadilan Indonesia dalam hal ini tidak dapat serta-merta menerapkan hukum nasional tanpa mempertimbangkan aspek lintas negara yang ada. Jadi fungsi utama HPI adalah menjawab 3 persoalan mendasar. Yang pertama mengenai yurisdiksi, yaitu pengadilan negara mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dan yang kedua mengenai pilihan hukum, yaitu hukum negara mana yang harus diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan yang ketiga mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, baik putusan pengadilan maupun arbitrase. Dalam praktik di Indonesia, ketiga persoalan ini sering muncul dalam sengketa yang melibatkan investor asing, perusahaan multinasional, atau kontrak internasional. Tanpa pedoman HPI yang jelas, penyelesaian sengketa dapat menjadi tidak pasti dan menimbulkan konflik antar sistem hukum. Dan di sisi lain, ADR berkembang sebagai alternatif terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan. ADR menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Dalam konteks internasional, ADR khususnya arbitrase menjadi pilihan utama karena dianggap lebih netral dan mampu mengatasi keterbatasan yurisdiksi pengadilan nasional. Dan selanjutnya ada analisis kejadian hukum dan kasus terkemuka. Arbitrase internasional, Indonesia telah memperkuat kerangka hukum penegakan putusan arbitrase dengan regulasi terbaru seperti Perma nomor 3 tahun 2023. Perma nomor 3 tahun 2023 arbitrase menawarkan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum menjadi pilihan strategis. Kasus Filipina versus Tiongkok di Mahkamah Arbitrase Den Haag adalah contoh penting. Jadi arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dalam hubungan hukum lintas negara. Indonesia sendiri telah lama mengakui dan mendukung arbitrase internasional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dasar hukum utama arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Keunggulan arbitrase internasional terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, netralitas forum, di mana para pihak dapat memilih arbiter yang independen dan ahli bidang tertentu. Dan yang kedua, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang berarti tidak tersedia upaya banding sebagaimana dalam litigasi. Dan yang ketiga, kemudahan eksekusi lintas negara, terutama melalui Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Namun dalam praktik arbitrase internasional di Indonesia juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dianggap bertentangan dengan keterlibatan umum nasional. Jadi pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing apabila bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional. Contoh kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun arbitrase diakui, negara tetap menjaga ruang untuk melindungi kepentingan publik dan kedaulatan hukum nasional. Yang kedua ada litigasi lintas negara. Globalisasi menciptakan interaksi hukum lintas negara yang kompleks menantang penentuan forum sengketa. Cross border insolvency. Kasus kepahilitan dengan aset multinasional memerlukan penanganan khusus. Jadi sengketa merger dan kontrak internasional memerlukan uji tuntas hukum yang cermat. Jadi selain arbitrase, sengketa lintas negara juga sering diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun litigasi lintas negara menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding litigasi domestik. Salah satu persoalan utama dalam litigasi lintas negara adalah konflik yurisdiksi, di mana lebih dari satu pengadilan mengklaim kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Hal ini sering terjadi dalam kasus kepahilitan perusahaan multinasional yang memiliki aset di berbagai negara. Di Indonesia, pengadilan niaga kerap menghadapi perkara kepahilitan yang melibatkan perusahaan asing atau aset asing. Jadi dalam kondisi ini pengadilan harus mempertimbangkan putusan pengadilan asing serta prinsip kerja sama internasional. Kasus-kasus tersebut menegaskan pentingnya legal due diligence sebelum menjalin hubungan hukum lintas negara. Uji tuntas hukum dapat membantu mengidentifikasi proses potensi resiko dan mencegah sengketa yang berlarut-larut. Jadi dari analisis kejadian hukum dan kasus terkemuka, pembelajaran utama yang dapat kita ambil adalah pentingnya kerangka hukum yang kuat, pemahaman mendalam tentang litigasi lintas batas, dan uji tuntas yang teliti untuk menavigasi sengketa global. Yang pertama ada regulasi kuat dan IDR solusi. Yang kedua ada hadapi kompleksitas yurisdiksi, dan yang ketiga uji tuntas mitigasi resiko. Dan selanjutnya adalah pendapat ahli dan perbandingan sistem hukum. Pandangan akademisi dan praktisi hukum. Akademisi berperan penting dalam mendorong diskursus intelektual, merespon tantangan konstitusi, dan mengembangkan pendidikan hukum modern berbasis HAM. Yang kedua ada peran organisasi internasional, membangun dan memelihara aturan yang mengikat antar negara, membentuk dasar hukum internasional untuk hubungan global. Dan yang ketiga ada perbandingan sistem hukum utama, yaitu civil law, common law, hukum kontinental, dan hukum adat. Setiap sistem memiliki kekhasan dalam sumber hukum, proses peradilan, dan filosofi dasar yang membentuk tradisi hukum dunia. Jadi pendapat para akademisi dan praktisi hukum memberikan kontribusi penting dalam pengembangan penyelesaian sengketa lintas negara. Di Indonesia, banyak ahli hukum menekankan pentingnya pendekatan komparatif terhadap sistem hukum di dunia. Jadi Indonesia menganut sistem civil law yang berbeda secara fundamental dengan sistem common law yang dianut oleh banyak negara mitra dagang Indonesia. Perbedaan ini mencakup sumber hukum, peran hakim, dan proses pembuktian. Dalam praktik, perbedaan sistem hukum ini sering menimbulkan kesalahpahaman dan konflik interpretasi. Oleh karena itu, pemahaman lintas sistem hukum menjadi keharusan bagi hakim arbiter dan praktisi hukum di Indonesia. Organisasi internasional juga berperan dalam membangun standar hukum
global dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lintas negara secara damai. Selanjutnya ada penerapan hukum dan pasal yang relevan. Yang pertama ada konvensi dan perjanjian internasional. Peran krusial dalam menyediakan kerangka hukum lintas negara, mengatur berbagai aspek dari perdagangan hingga hak asasi manusia. Konvensi New York 1958 dan UNCLOS. Dan yang kedua ada undang-undang nasional. Hukum nasional suatu negara dapat berlaku untuk sengketa lintas negara, terutama jika para pihak memilih hukum tersebut. Dan yang ketiga ada jurisprudensi penting. Jurisprudensi vital dalam interpretasi dan penegakan hukum sengketa lintas negara, mengisi kekosongan dan memastikan keadilan. Jadi penyelesaian sengketa hukum lintas negara tidak dapat dilepaskan dari penerapan hukum nasional dan hukum internasional secara bersamaan. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang relevan, seperti Konvensi New York tahun 1958 yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Selain itu, hukum nasional Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menentukan batas-batas penerapan hukum internasional, terutama melalui konsep ketertiban umum. Jurisprudensi pengadilan Indonesia berfungsi sebagai panduan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus lintas negara. Jadi penerapan hukum internasional dan nasional secara harmonis menjadi kunci yang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya ada kesimpulan, ikhtisar tantangan utama. Yang pertama adalah kompleksitas kontrak lintas negara dan perbedaan yurisdiksi. Yang kedua ada tantangan bahasa, budaya, dan pengakuan putusan arbitrase asing. Dan yang ketiga ada konflik yurisdiksi dan pilihan hukum dalam hukum perdata internasional atau HPI. Yang keempat ada sifat lintas batas kejahatan cyber dan keterbatasan kapasitas teknik. Dan tentunya ada yang pentingnya kerjasama internasional. Yang pertama ada esensial untuk penyelesaian sengketa yang damai dan beradab. Yang kedua ada hukum dan perjanjian internasional sebagai kerangka kerja. Dan yang ketiga ada fasilitas mekanisme seperti arbitrase dan jalur pengadilan yudisial. Dan yang keempat ada membangun kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan global. Jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sengketa hukum lintas negara merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari globalisasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa tantangan tersebut nyata dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional. Pertama, pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap perubahan global. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya bagi hakim dan praktisi hukum. Dan yang ketiga, promosi mekanisme ADR terutama arbitrase dan mediasi. Dan yang keempat, penguatan kerjasama internasional dalam penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan sengketa hukum lintas negara secara lebih efektif dan berkeadilan.